Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas MTI di kelas F. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview paper dengan judul Business Model Innovation Review and Research Agenda. Nah, adapun untuk penulisnya ada tiga penulis di sini. Yang pertama adalah Ben Ramdhani dari Qatar University, kedua ada Elias Boukarami dari Regent University London, dan terakhir ada Ahmed bin Soif. Adapun untuk perkenalannya, kami dari kelompok 9 ada Pak Ilham Ardi Pratama dan saya Rudi Octavian Purnomo. Untuk paper review ini kami bagi menjadi 7 outline. Yang pertama adalah introduction, kemudian dilanjutkan ke bagian kedua yaitu scope and method of the literature review, kemudian prior conceptualization of business model innovation, kemudian business model innovation framework, ways to change business models, discussion and future research direction, dan terakhir adalah conclusion. Langsung masuk ke bagian pertama, bagian introduction. Jadi secara umum, business model innovation adalah inovasi organisasi atau perusahaan dengan mengeksplorasi cara-cara baru dalam mendefinisikan proposisi nilai, menciptakan nilai bagi pelanggan, pemasok, dan mitra. Ini referensi dari Gambardella dan McGahan pada tahun 2010, kemudian ada Tichy 2010, Bock 2012, Casadesus, Masanel, dan Zhu pada tahun 2013. Banyak literatur yang menegaskan bahwa inovasi dalam model bisnis ini sangat penting untuk keberlangsungan sebuah perusahaan, kinerja bisnis, serta sebagai sumber keunggulan kompetitif. Ini paper ini mengambil dari Demille and Lecoq, kemudian Jasbrook, Amit and Zod, Weidenfeller, dan Herflinger, serta Casadesus, Masanelli, dan Zhu. Nah, kemudian untuk pendekatan yang dilakukan untuk proses business model innovation ini, yang pertama ada proses evolusi perubahan bertahap, yang mana proses evolusi perubahan bertahap pada elemen model bisnis ini adalah konsep yang penting dalam pengembangan dan transformasi model bisnis sebuah perusahaan. Secara keseluruhan, konsep evolusi ini menekankan bahwa perubahan dalam model bisnis tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian tahap dan adaptasi yang bertahap. Nah, hal ini penting untuk membantu perusahaan tetap relevan, kompetitif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua adalah proses revolusioner. Jadi proses revolusioner dalam konteks penggantian model bisnis ini mengacu pada perubahan drastis dan fundamental dalam cara sebuah organisasi beroperasi, menghasilkan nilai, atau berinteraksi dengan pasar. Nah, proses ini seringkali melibatkan pengenalan model bisnis yang sepenuhnya baru dan inovatif, dan menggantikan model bisnis yang sudah ada dengan cara mengubah landscape industri secara signifikan. Adapun yang ketiga adalah pengkajian model bisnis. Nah, ini melalui landasan disiplin teoritis seperti kewirausahaan, sistem informasi, manajemen inovasi, pemasaran, dan strategi. Dan yang terakhir adalah eksplorasi jenis model bisnis. Ini berdasarkan berbagai macam jenis industri seperti bisnis digital, model bisnis jasa, bisnis sosial, keberlanjutan, industri penerbangan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang akan kami coba jelaskan selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan
bisnis model dibandingkan dengan bisnis model innovation. Dari grafik tertampil adalah bahwa bisnis model ini memiliki perkembangan yang eh, sangat cepat gitu dan sangat masif dibandingkan dengan bisnis model innovation yang cenderung stagnan. Adapun untuk tinjauannya jadi berfokus pada fenomena inovasi model bisnis dengan mencoroti hal-hal atau cara-cara baru yang digunakan untuk mengubah proporsi nilai, penciptaan nilai, serta penangkapan nilai. Yang kedua, paper ini mensintesis pendekatan-pendekatan yang bertentangan, yaitu perspektif evolusioner versus revolusioner, serta memberikan panduan yang jelas mengenai cara-cara inovasi model bisnis yang dapat dilakukan. Yang ketiga, paper ini melakukan perbandingan dengan tinjauan terbaru mengenai inovasi model bisnis, area di mana model bisnis alternatif dapat dieksplorasi. Kemudian dalam paper ini, literatur atau studi yang dipertimbangkan dalam jurnal ini diterbitkan antara Januari 2010 sampai Desember 2016. Kemudian eksplorasi model bisnis, ini secara proporsi penciptaan dan penangkapan nilai, komponen, elemen dan aktivitas, perspektif teoris dan temuan utama, serta menggunakan 219 literatur atau studi. Yang ketiga adalah prior conceptualization of business model innovation, yang mana ini dibagi menjadi 5 subbagian. Yang pertama, mengabaikan elemen dan atau aktivitas di mana model bisnis alternatif dapat dieksplorasi. Kemudian yang kedua adalah mengabaikan proporsi nilai. Yang ketiga adalah mengabaikan penciptaan nilai. Yang keempat adalah mengabaikan penangkapan nilai. Serta yang terakhir adalah tidak mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas inovasi tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ilham. Selanjutnya, Business Model Innovation Framework. Ini kerangka kerja dari Business Model Innovation ya. Nah, dalam Business Model Innovation Framework ini, ya tadi kerangka kerja yang digunakan untuk menguraikan elemen-elemen yang terkait dalam inovasi model bisnis. Ini framework ini terdiri dari 4 area inovasi dan 16 elemen, serta dapat dikembangkan untuk mengeksplorasi model bisnis alternatif lainnya. Nah, dalam jurnal ini membahas tentang 4 area inovasi ini, di mana inovasi pertama mengenai value proposition, di mana untuk menghadapi pertanyaan mengapa dalam suatu bisnis. Ada 4 elemen ya dalam proporsi nilai yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama terkait apa yang perusahaan tawarkan, kemudian mengeksplorasi kebutuhan pelanggan-pelanggan baru, selanjutnya mengakuisisi target pelanggan, dan yang terakhir memastikan manfaat apa yang ditawarkan dan dirasakan oleh pelanggan. Biasanya organisasi modern sangat memperhatikan inovasi terkait proposisi nilai ini untuk menarik dan mempertahankan sebagian besar pelanggan mereka. Biasanya pengembangan model bisnis baru dimulai dengan proposisi nilai untuk pelanggannya. Kemudian di area inovasi yang kedua ini berfokus pada elemen yang berkaitan dengan pertanyaan apa. Dalam elemen ini mengkonfigurasi terhadap aset-aset utama, key asset, kemudian menyusun aktivitas-aktivitas yang memberikan value proposition, kemudian mengekspos berbagai cara di mana perusahaan membangun mitra atau partner jaringan jaringan bisnisnya dan menjangkau distribusi kepada konsumen. Di Aldebi dan Efficient ini menyatakan ya mode kolaborasi mana yang harus dipilih dalam mencapai bisnis network untuk menciptakan produk atau layanan yang keduanya tidak bisa diciptakan sendiri gitu ya, sehingga perlu adanya kolaborasi untuk mengembangkan partner network maupun distribution channels.
Kemudian di area inovasi selanjutnya yang ketiga, ini terkait pertanyaan siapa. Dalam elemen ini membahas bagaimana memanfaatkan keterampilan maupun kompetensi yang diperlukan untuk model bisnis baru melalui keterlibatan individu dalam proses inovasi dan juga insentif untuk individu tersebut gitu. Elemen ini cukup penting dalam pengelolaan struktur organisasi dari mekanisme maupun eh, keterlibatan keterlibatan individu untuk melaksanakan peran untuk memenuhi tuntutan dari pelanggan. Area inovasi selanjutnya yang keempat terkait financial value yang mana menjawab pertanyaan bagaimana. Elemen ini meliputi aktivitas yang terkait dengan cara menghasilkan revenue, kemudian terkait aliran pendapatan, kemudian cost structure, kemudian margins. Dan meliputi beberapa aktivitas bagaimana cara menghasilkan nilai melalui penetapan harga, kelayakan finansial, dan profitabilitas bisnis. Nah, ini menurut Demil dan Lecoq, biaya terkait dengan berbagai aktivitas yang dijalankan suatu organisasi untuk memperoleh, mengintegrasikan, maupun menggabungkan dan mengembangkan sumber daya. Mungkin selanjutnya terkait bagaimana cara mengubah bisnis model. Nah, mengubah bisnis model, salah satunya mengubah satu elemen model bisnis, kemudian mengubah beberapa elemen sekaligus, atau mengubah interaksi antar elemen-elemen model bisnis. Ini Amit dan Zod menyatakan mengubah salah satu elemen model bisnis, yaitu termasuk kontennya, struktur, maupun tata kelola. Ini sudah cukup untuk mencapai suatu inovasi model bisnis. Kemudian yang kedua mengubah beberapa elemen model bisnis secara bersamaan. Nah, ini menurut Demil dan Lecoq, ini menyarankan ya bahwa studi tentang inovasi model bisnis tidak tidak boleh fokus pada aktivitas yang tertutup karena mengubah elemen inti tidak hanya mempengaruhi elemen lain, tetapi interaksi antara elemen-elemen tersebut juga terpengaruh gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait bagaimana cara untuk mempertimbangkan elemen-elemen inti model bisnis eh, yang mana yang empat tadi yang di awal dijelaskan. Kemudian ini yang terakhir terkait discussion dan penelitian ke depannya, arah penelitian ke depannya. Ini yang pertama terkait pendekatan inovasi model bisnis. Nah, ini untuk penting dalam mempertimbangkan opsi seperti menciptakan unit bisnis terpisah, mengintegrasikan inovasi model bisnis sejak awal, kemudian mengintegrasikan setelah periode tertentu. Untuk mengembangkan literatur ini, untuk mengembangkan literatur lebih lanjut, arah penelitian ke depan mungkin akan dibahas dalam pendekatan tingkat maupun mekanisme bagaimana inovasi model bisnis itu. Kemudian tingkat inovasi model bisnis itu ini dapat dikembangkan juga dari berbagai tingkat inovasi melalui proses evolusi yang melibatkan penyelesaian terus-menerus hingga hingga revolusi yang melibatkan penggantian model bisnis yang sudah ada. Ini salah satu untuk mengembangkan model bisnis alternatif yaitu melalui inovasi terbuka. Ini juga penting untuk menyelidiki elemen dari kerangka inovasi model bisnis yang lebih rentan terhadap eksperimen dan elemen mana yang harus tetap konsisten dipertahankan. Kemudian, mekanisme inovasi model bisnis. Penelitian harus mengintegrasikan elemen proporsi, penciptaan, dan penangkapan nilai. Penelitian harus mengintegrasikan perspektif internal dan eksternal dalam inovasi model bisnisnya. Nah, dalam konteks interaksi antar elemen model bisnis, ini perlu penelitian lebih lanjut terkait bagaimana elemen-elemen ini terhubung.
dan perubahan interaksi apa yang diperlukan untuk mencapai inovasi model bisnis alternatif. Nah, pada artikel ini juga dibahas mengenai kurangnya penelitian terhadap hubungan antara inovasi model bisnis dan kinerja organisasi. Nah, mungkin penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami ya keterkaitan antara inovasi model bisnis dengan kinerja organisasi tersebut. Mungkin di tahap selanjutnya terkait conclusion dari artikel ini. Ya, Yang pertama, untuk conclusion ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pendekatan perusahaan dalam inovasi model bisnis. Yang mana literatur saat ini mencirikan bahwa inovasi model bisnis ini sebagai evolusioner atau revolusioner. Yang dikaji menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih kompleks. Yang kedua, perusahaan dapat mengeksplorasi inovasi model bisnis melalui eksperimen dan inovasi terbuka. Nah, pendekatan ini merupakan spektrum dari berbagai tingkat inovasi, mulai dari modifikasi satu elemen hingga mengubah banyak elemen secara bersamaan, serta mengubah interaksi antara elemen-elemen dalam kerangka inovasi model bisnis. untuk konklusi selanjutnya ialah kerangka kerja inovasi model bisnis ini menyoroti bidang-bidang seperti proporsi nilai, kemudian nilai operasional, sumber daya manusia, dan juga nilai keuangan. Nah, selanjutnya, meskipun penelitian ini mengidentifikasikan berbagai pendekatan yang dapat diambil oleh perusahaan dalam inovasi model bisnis, ini perlu diperhatikan juga mekanisme mana yang digunakan oleh perusahaan untuk mengubah model bisnis dan faktor eksternal yang terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. Mungkin itu konklusi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.